Halo guys, saya Indra dari iDevice ID dan kali ini saya akan mereview dan mengunboxing sebuah device yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua. Yap, kita akan unboxing monster kecil ini. This is the new iPhone 7 and so, let's get started. Saat ini di tangan gue udah ada satu unit iPhone 7 warna black dan untuk kapasitas storage-nya 128GB. Gue pre-order beberapa waktu lalu di website apple.com untuk region Singapura and I'm so lucky bisa dapetin iPhone 7 ini di shipping hari pertama saat launching. Oke, dari packaging kita lihat di sini ya, yang biasanya sebelumnya itu adalah bagian depan dari iPhone 6s yang ada ikan cupangnya, tapi kali ini tampilannya adalah backplate-nya atau bagian belakangnya iPhone 7 ini. Dan bawah dan atas seperti biasa ada logo Apple dan biasanya di sampingnya ini ada Apple-nya, dan kali ini iPhone aja dan terlihat lebih simple sih menurut gua. Keren aja, dan di bagian belakangnya ini ada info untuk model atau serial number di iPhone-nya. Kita langsung aja unboxing iPhone ini. Packagingnya lucu, ada peel off-nya tuh di sini gitu, ada tariknya tuh dari sini. Biasanya kan dari samping itu kita harus robek atau kita harus gunting dari bawah, jadi kita sekarang tinggal tarik kayak gini. Ceng ceng. Nah ini dia. Untuk pertama kali saat kita unboxing iPhone ini nggak akan muncul iPhone-nya, tapi ini ada buku manualnya dulu dan wow, this is it. Tapi ntar dulu, kita lihat dulu apa yang ada di dalam boxnya selain iPhone ini. Oke. Manual dari dan berbagai bahasa, dan ada SIM tray tentunya untuk SIM ejector, dan ada stiker Apple. Berikutnya earpods dengan Lightning connector. Apple menghilangkan port jacknya, jadi dia sekarang dengan Lightning connector. Lalu kita juga mendapatkan adapternya dari USB jack 3,5 mm ke Lightning connector di sini. Jadi kita tetap bisa akses jack 3,5 mm, atau kita bisa akses aux dari speaker, atau kita pengen dengerin lagu di mobil kan biasanya pakai aux 3,5 tuh, jadi kita tetap punya. Berikutnya ada Lightning connector dan wall chargernya. Sekarang kita ke iPhone-nya. Oke, ini dia. Oh damn. Oh man. Oh. Oh. Dang man, this is awesome. Apa ini smooth banget gitu, dan untuk kameranya juga di sini. List di pinggirnya nggak terlalu kelihatan di sini, tapi kalau misalnya kena bias cahaya mungkin akan kelihatan. Untuk iOS pada iPhone 7 ini udah iOS 10 ya dari saat awal kita buka box. Dan untuk dimensi iPhone 7 memiliki ukuran panjang, lebar, dan ketebalan yang sama persis seperti pada generasi sebelumnya iPhone 6s. Yang membedakan di sini hanyalah beratnya, yang dimana iPhone 6s memiliki bobot 143 gram, sedangkan iPhone 7 memiliki bobot yang lebih ringan 138 gram. Dan perbedaan bobot 10 gram ini memang sangat terasa sekali di tangan saya. Untuk bahan yang digunakan juga masih tetap sama dengan bodi iPhone 6s aluminium 7000 series, dan untuk finishing tekstur warna doff ini benar-benar halus dan nyaman sekali di tangan saya. Selain itu untuk layar tidak terlalu banyak perubahan di sini. Masih resolusi yang sama, PPI yang sama, teknologi IPS display, dan dimensi layar yang juga sama seperti pada iPhone 6s, yang dimana 4,7 inch untuk iPhone 7 dan 5,5 inch untuk iPhone 7 Plus. Namun perbedaannya ada pada kualitas warna yang dihasilkan pada LCD-nya. Retina HD display pada iPhone 7 terlihat memang lebih bright di sini, lebih keluar dan lebih tajam warnanya. White color gamut, color management, dan cinema standard merupakan keunggulan dari layar iPhone 7 ini, dan tentunya sangat membantu sekali saat kita sedang editing foto, video, maupun saat menonton film HD. Oh ya, dan iPhone ini udah support dual stereo speaker loh akhirnya setelah sekian lama. Dan untuk posisi dual stereo speaker ini ada pada bagian bawah seperti biasa, dan satu lagi pada bagian speaker atas yang biasa kita gunakan pada saat menelpon, dan suara yang dihasilkan awesome. Dual stereo speaker ini membuat suara speaker yang dihasilkan menjadi lebih besar tentunya, tapi nggak pecah juga saat mendengarkan musik, bermain game, maupun saat menonton movie. Dan kehadiran fitur dual stereo speaker ini benar-benar sebuah hal yang baru dan sangat luar biasa sekali untuk di iPhone 7. Berikutnya untuk home button, tadi saya sudah menjelaskan sedikit, dan sesuai rumor yang sudah kita bicarakan, Apple memang tidak menghilangkan home buttonnya, tapi Apple mendesain ulang cara kerja home button pada iPhone 7 ini dengan mengkolaborasikan fitur 3D Touch dengan komponen sensor Taptic Engine yang dimana sudah tertanam pada iPhone 7 ini.
sehingga pada saat kita menekan home button tidak ada efek klik seperti pada tombol biasanya, dan untuk buttonnya ini nggak bergerak sama sekali, namun akan terasa seperti menekan pada layar iPhone saat kita sedang mengakses fitur 3D Touch, dan akan terasa vibrate sedikit dari Taptic Engine. Pada awalnya saya merasa memang sangat aneh dan masih belum terbiasa, dan setelah beberapa jam saya mulai nyaman dan terbiasa dengan new home button dari iPhone 7 ini. Dan untuk pengaturan pressure level dari jari kita bisa dikonfigurasikan pada awal aktivasi iPhone atau pada menu setting. Oh iya, untuk Touch ID-nya masih menggunakan sensor Touch ID Gen 2 seperti pada iPhone 6s yang super responsif banget. Berikutnya adalah performa. Pada iPhone 7, Apple mendesain chip generasi baru dengan nama A10 Fusion dan tertanam M10 Motion coprocessor, dan ini 64 bit, yang dimana membuat iPhone 7 ini 40% lebih cepat dari chip A9-nya iPhone 6s dan juga 2 kali lebih cepat dari chip A8-nya iPhone 6. Di samping itu untuk grafik performance-nya juga pada iPhone 7 ini jauh 50% lebih cepat dari iPhone 6s dan juga 3 kali lebih cepat dari iPhone 6. Dan serius, ini bener-bener ngebut banget kan, dari user interface animation di home screen-nya aja udah kerasa banget saat pindah-pindah aplikasi dan keluar masuk aplikasi. Dan untuk gaming ya nggak usah ditanya lagi, mungkin kalau bahasa anak PC gamernya itu rata kanan kan. Dalam arti lain, spesifikasi performa yang kita miliki memang sudah di atas rata-rata untuk minimal requirement spek yang dibutuhkan dalam game-game ini. Karena memang saat gue pakai iPhone 6s, jujur aja gue masih belum nemuin satu game yang bener-bener bikin lag atau drop frame rate saat lagi in game. Untuk RAM di iPhone 7 ini masih sama dengan iPhone 6s 2GB RAM. Mungkin yang paling terasa adalah saat kita editing foto atau video dalam resolusi yang besar di iPhone 7 ini. Karena gue biasa melakukan torture test di iPhone gue dengan cara merender video dengan durasi di atas 30 menit pada aplikasi iMovie. Dan hasilnya ya, iPhone 7 ini memang jauh lebih cepat dari generasi sebelumnya iPhone 6s. Untuk ketahanan baterai gue kembali takjub di sini, walaupun yang dikatakan Apple iPhone 7 ini akan bertahan lebih lama 2 jam daripada iPhone 6s, tapi yang gue rasain di sini jauh lebih irit. Gue cuma charging 1 kali sehari kalau nggak lagi edit video atau lagi gaming ya. Dan mungkin juga ini karena bawaan iOS 10 juga, tapi overall untuk baterai improvement kerasa banget bedanya. Masih ada lagi kan, satu hal yang baru hanya ada pada generasi iPhone terbaru ini adalah water and dust resistant. Tapi ingat ya, ini hanya water resistant dengan rate IP67 yang dimana bisa bertahan di kedalaman maksimal 1 meter dalam 30 menit. Jadi water resistant yang ada pada iPhone 7 ini pada dasarnya mungkin hanya untuk melindungi komponen bagian dalam mesin saat iPhone kita secara tidak sengaja tercebur atau tersiram air. Berikutnya adalah kamera. Kamera merupakan perubahan yang paling besar pada iPhone generasi baru ini. Dari fisiknya juga udah kelihatan di sini bahwa kamera iPhone 7 ini lebih besar dari generasi sebelumnya. Pada kamera belakang, iPhone 7 masih memiliki resolusi yang sama dari generasi sebelumnya, yaitu 12 megapiksel seperti pada iPhone 6s. Tapi di balik itu ada kamera improvement yang diberikan oleh Apple di iPhone generasi baru ini. Yang pertama adalah sensor kamera yang lebih cepat dari generasi sebelumnya, dan ini benar-benar cepet banget saat kita mengambil foto pada iPhone 7, seperti no delay rasanya, dan ini benar-benar cepet banget. Kedua adalah OIS, Optical Image Stabilization, yang sebelumnya hanya ada pada iPhone Plus series, kini ada pada iPhone 7. Jadi cara kerja fitur OIS ini akan mengurangi guncangan saat kita sedang mengambil sebuah video, sehingga video yang akan dihasilkan akan lebih stabil saat berjalan maupun berlari. Sebuah fitur yang sangat dibutuhkan untuk para video maker ataupun vlogger. Ketiga adalah lensa yang lebih besar. F1.8 aperture lens pada iPhone 7 akan menghasilkan kualitas gambar yang jauh lebih baik, dan khususnya pada pengambilan gambar dalam kondisi low light. Lalu pada bagian kamera depan iPhone 7 kini di-upgrade menjadi 7 megapiksel HD kamera. Amazing. Kualitas foto yang dihasilkan hampir mendekati detail kamera belakang iPhone 5, 5s, dan 6. Dan inilah sampel kamera pada iPhone 7. So,
thank you for watching. Overall gue puas banget dengan segala perubahan yang ada di iPhone 7 ini. Mulai dari desain belakang, home button, kamera, prosesor, dual stereo speaker, dan mungkin gue akan bikinin video review lainnya mengenai iPhone 7 ini di video berikutnya. So make sure buat teman-teman udah subscribe channel ini, karena nanti di bulan Oktober gue juga akan mereview untuk versi iPhone 7 Plus-nya untuk warna jet black. Dan biarkan gue tahu juga mengenai video ini di komen bawah ya kan. Jadi haruskah kita upgrade ke iPhone 7? Saran gue silahkan melihat kembali ke kebutuhan mobilitasnya masing-masing. Jika Anda memang masih merasa nyaman dan merasa cukup dengan iPhone di generasi sebelumnya, silahkan stay dulu dan tunggu saat yang tepat untuk upgrade ke iPhone 7. Jika Anda sudah memiliki rencana untuk mengupgrade iDevice-nya tahun ini, apakah iPhone 7 menjadi pilihan Anda? Atau menunggu next gen iPhone 7s di tahun depan? Please like and share this video. Saya Indra dari iDevice ID. Till next time.